Halo guys, kembali lagi ke channel aku, Ronarudo-san. Nah, kenalin lagi, nama aku Ronald. Di video kali ini, aku akan membagikan pengalaman aku, atau lebih ke cerita aku sih sebenarnya. Kenapa sih sampai akhirnya keterima di beasiswa Membuka Gakusoi 1. Nah, terus di pertengahan itu kan, aku sempat kuliah di UI juga. Terus juga aku pernah nyoba seleksi NTU dan bisa tembus di jurusan Chemical Engineering. Cerita aku dimulai dari aku kelas 10. Nah, jadi aku SMA di salah satu SMA di Kota Bogor, itu SMA Negeri 5 Bogor. Pas dari aku kelas 10, aku tuh kayak udah punya mimpi banget pengen masuk ITB jurusan Teknik Perminyakan. Nah, maka dari itu tuh aku udah mulai belajar banget dari kelas 10, kayak udah giat ngerjain tugas sekolah, terus juga kayak belajar materi-materi ke depannya nanti. Nah, dari kelas 10 juga aku tuh udah rajin-rajin ikut lomba tingkat nasional, yaitu lomba-lomba matematika sama statistik. Nah, ya sedih sih, lomba aku ikutin semua itu ya semuanya gagal. Nah, tapi aku cukup senang karena ada satu lomba yang aku menangin, yaitu OSN Matematika tingkat Kota Bogor. Nah, waktu itu aku senang banget sih dapat peringkat 3, karena kan secara aku kan saingan sama anak SMA lain kan, apalagi SMA 1 sama SMA 3 itu banyak yang jago. Nah, karena aku peringkat 3, jadi aku melaju ke tingkat provinsi Jawa Barat. Nah, singkatnya aku gagal di tingkat provinsi, jadi nggak lanjut ke tingkat nasional. Nah, sebenarnya itu nggak bikin aku sedih banget sih, karena aku merasa banget ilmu aku masih kurang. Nah, maka dari itu aku mulai belajar yang lebih giat untuk OSN Matematika tahun depan. Nah, masuk ke kelas 11, aku semakin giat banget untuk belajar agar aku tuh pengen banget menang lomba di suatu perlombaan gitu, apalagi tingkat nasional. Nah, selain lomba matematika sama statistik, aku tuh sampai ikut lomba yang teknik pangan gitu loh. Jadi kayak aku juga harus belajar fisika sama kimia. Nah, jadi maka dari itu aku kayak tiap hari ya temenannya sama matematika, fisika sama kimia gitu. Jadi kayak tiap hari latihan soal. Jadi bawa buku kemana-mana, sampai aku pernah bukan pernah lagi, kayak hampir setiap hari itu aku baca buku di angkot. Jadi pas perjalanan sekolah mau pergi sama pulang itu aku baca buku gitu di angkot. Oh iya, dari kelas 11 pun aku juga udah mulai belajar buat SBMPTN. Jadi kayak aku udah latihan-latihan soal dari SBMPTN tahun-tahun lalu. Di kelas 11 ini juga aku tuh punya keinginan untuk ke luar negeri gitu. Maka dari itu kayak aku tuh pengen ikut lomba yang kalau misalkan lolos ke babak tertentu itu bakal ke luar negeri. Nah, maka dari itu aku tuh bercita-cita banget pengen jadi tim Olimpiade Matematika Indonesia. Sumpah ini ketinggian banget sih. Kayak ya kemarin aja provinsi aja nggak lolos gitu. Tapi dari situ tuh aku semangat banget untuk belajar terus OSN Matematika. Bener-bener kayak aku tuh dari pagi sampai malam tuh benar-benar curi waktu untuk belajar OSN Matematika gitu loh. Pokoknya aku nggak bakal menyerah sebelum aku mencobanya. Sayangnya di OSN 2017 ini aku tingkat kota pun nggak lolos. Sumpah bener-bener waktu itu aku kayak sedih banget, kayak ngerasa aku tuh belajar udah setahun buat OSN Matematika, tapi hasilnya aku pun gak lolos OSN Kota Bogor di tingkat kota. Aku kayak kecewa banget, kayak bener-bener putus asa banget waktu itu. Kayak aku tuh bener-bener sedih, kayak capek banget rasanya belajar setahun itu ya udah kayak sia-sia aja gitu. Jadi kayak seketiba mimpi aku hilang. Terus juga aku kayak hampir 2 minggu setelah tes itu kayak aku sedih mulu, kayak bener-bener gak ada semangat hidup. Nah, tapi aku mikir, mau sampai kapan bakal sedih terus kayak gitu. Nah, maka dari itu aku kayak mulai bener-bener mengevaluasi diri sendiri, kira-kira apa sih yang salah dari aku. Nah, ternyata aku tuh kayak masih banyak yang ya metode belajar yang kurang tepat, atau juga kurang teliti orangnya. Terus juga gampang banget ngepelein hal-hal kecil, padahal itu sangat signifikan banget ke hasil tesnya. Nah, terus juga yang paling utama adalah aku nggak pernah berdoa kepada Allah. Nah, itu waktu itu aku benar-benar nyesel banget, karena waktu itu aku sangat arogan, kayak sampai nggak minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maka dari situ aku mulai bangkit dan mulai membenahi diri sendiri
dari situ aku mulai fokus ke lomba-lomba yang akan aku hadapin nantinya gitu. Alhamdulillah dari lomba-lomba yang aku ikutin setelahnya itu, alhamdulillah ada yang menang. Terus walaupun ya dibanding yang gagal itu masih banyak yang gagal, yaitu gagalnya juga di sesi-sesi akhir kayak yang bikin aku nyesek banget sih. Kayak udah final dikit lagi mau menang tapi gagal gitu ya. Tapi aku tetap bersyukur karena dari kejadian OSN 2017 aku itu tuh benar-benar bikin aku semakin banyak bersyukur. Nah, masuk kelas 12 aku mulai semakin memikirkan masa depan aku. Nah, semakin dewasa tuh aku benar-benar mikirin kira-kira biaya yang dikeluarin oleh papaku untuk kuliahku nanti sebesar apa kan. Nah, aku sebenarnya agak sedih, maksudnya kayak aku takutnya ngebebanin papaku buat aku kuliah. Nah, aku kayak sedih banget ngeliat papaku kalau sampai banting tulang gitu buat kuliah aku kan. Nah, maka dari itu aku kayak bertekad banget biar bisa dapat beasiswa full. Jadi kayak aku benar-benar nggak ngebebanin orang tua aku. Nah, dari situ juga aku pengen banget kuliah ke luar negeri, karena dari mulai kelas 12 tuh aku kayak mulai punya cita-cita, aku tuh pengen bikin bangga orang tua aku, dan terus juga aku pengen bikin Indonesia tuh jadi lebih baik lagi gitu dengan cara aku belajar di negara-negara yang pendidikannya udah maju gitu. Nah, maka dari situ aku udah mulai rajin cari-cari informasi. Aku udah mulai menyiapkan untuk mengikuti seleksi beasiswa membuka Gakuso yang S1. Nah, jadi kan di salah satu persyaratan itu ada nilai UN rata-ratanya harus minimal 84 kan. Nah, dari situ tuh dari kelas 12 aku udah mulai belajar UN juga. Nah, kan sebenarnya kan UN sama SBM ini kan sejalan ya. Jadi ya aku ngalir aja. Nah, terus sebenarnya juga aku pengen daftar seleksi NTU itu yang buat angkatan tahun 2018. Nah, tapi aku telat banget dapat infonya dan udah hampir tutup pendaftarannya, dan akhirnya aku belum daftar yang untuk tahun 2018. Maka dari itu aku kelas 12 fokus ke UN, SBMPTN sama persiapan Monbu. Masuk kelas 12 semester 2, aku mengalami kejadian yang benar-benar aku nggak duga sebelumnya. Jadi papa aku kena stroke. Nah, dari situ kayak aku benar-benar nggak tahu banget ke depannya gimana, karena kan ya selama ini yang cari uang tuh cuman papa doang. Nah, sedangkan kan mama aku kan ibu rumah tangga. Terus adikku juga masih kecil, kayak beda 3 tahun sama aku. Nah, dari sini aku bingung, kayak aku bakal lanjut kuliah atau kerja aja. Karena kan ya kalau secara realita kan aku harus kerja aja kan. Karena ditambah lagi aku tuh anak pertama gitu. Nah, aku bener-bener sedih banget, nangis, kayak nggak tahu ke depannya gimana. Tapi aku tetap berdoa terus ke Allah, semoga ada jalannya ke depannya. Nah, alhamdulillah aku bersyukur banget, kayak banyak banget yang membantu aku waktu itu. Kayak misalkan SPP yang terakhir itu aku dibebasin sama sekolah. Terus juga banyak banget teman-teman sekolah, sahabat-sahabat aku itu nyemangatin aku kalau aku tuh bisa kuliah dengan beasiswa full. Maka dari itu aku mulai semangat lagi, harus bangkit lagi, mulai fokus belajar lagi. Karena sebelumnya aku benar-benar nggak fokus banget belajar, kayak tiap hari aku murung terus. Ya yaudah, karena udah mulai bangkit lagi, mulai belajar lagi dengan giat untuk UN, SBM, PTN sama Monbu. Nah, tapi aku harus melupakan mimpi aku di TB, karena mama papa aku nggak ngizinin aku untuk ITB. Karena kan kalau di ITB kan harus ke Bandung, yang artinya aku harus ada tempat tinggal di sana dong, dan itu kan ribet lagi dan membutuhkan biaya. Nah, jadi aku disuruh untuk kuliah yang dekat aja dari rumah, yaitu UI. Nah, sebelumnya aku nggak pernah kepikiran banget untuk kuliah di UI, tapi mau gimana lagi kan, mau maksa ini juga nggak bisa banget. Nah, maka dari itu sebenarnya aku kan waktu awal-awal itu cuman kepikiran pengen masuk teknik kimia atau enggak statistik. Nah, tapi kan sebenarnya di SBMPTN ini kan ada 3 pilihan. Nah,
aku harus cari satu pilihan lagi sebenarnya, tapi nggak harus sih, nggak harus top 3-nya itu keisi. Nah, dengan modal cari di Google aja, kayak aku nemu jurusan teknik yang aku pikir waktu itu bakal cocok, yaitu teknik industri. Nah, terus aku lihat di passing grade-nya itu, passing grade UI, teknik industri itu lebih tinggi dibanding teknik kimia. Nah, maka dari itu aku nempatin di teknik industri UI itu pilihan pertama, terus teknik kimia UI pilihan kedua, terus sama statistika IPB pilihan ketiga. Mungkin kalian bertanya-tanya, emang kakak nggak daftar SNMPTN? Aku daftar kok, tapi aku nggak lolos, nggak dapet SNMPTN. Padahal aku ranking 1 paralel di sekolah aku. Nilai rata-rata rapotnya juga tinggi banget, tapi aku nggak dapet teknik industri UI. Mungkin ya karena aku juga dari kelas 11 juga aku udah tahu kalau SNMPTN itu sebenarnya nggak bisa ditebak apakah dia bisa lolos atau enggak. Jadi kayak aku nggak terlalu mengharapin banget SNMPTN. Jadi kayak aku dari awal udah mempersiapkan SBMPTN gitu. Terus waktu itu juga aku pernah ikut kompetisi SBMPTN di suatu lembaga bimbel, dan alhamdulillah banget aku bisa dapet juara 1 di kompetisi itu. Nah, dari situ tuh aku dapet uang tunai 2 juta. Itu alhamdulillah banget, kayak membantu aku banget waktu itu. Terus juga ditambah dapet karantina, jadi kayak persiapan SBMPTN selama 1 bulan. Itu semua full gratis. Kayak aku bersyukur banget gitu bisa melanjutkan kuliah dengan persiapan SBMPTN di bimbel, tapi aku nggak mengeluarkan biaya sepeser pun gitu. Kayak aku bersyukur banget ke Allah waktu itu. Pas 2 Mei 2018 pengumuman nilai UN datang. Nah, aku bersyukur banget waktu itu karena nilai rata-rata UN aku melebihi batas minimal untuk daftar Monbuka Gakuso S1, yaitu lebih dari 84. Nah, dari situ aku senang banget dong bisa daftar dan berkesempatan untuk dapat beasiswa Monbuka Gakuso S1. Nah, tapi aku harus fokus dulu ke tes SBMPTN karena tinggal seminggu lagi dari pengumuman nilai UN datang itu. Nah, pas hari SBMPTN aku kayak bersyukur banget bisa ngerjain lancar semuanya di TKD sama TKPA. Jadi selama nunggu SBMPTN itu aku mulai mempersiapkan diri untuk persiapan beasiswa Monbuka Gakuso S1. Nah, jadi ya pertama seleksi berkas. Nah, jadi kan setelah ngirim berkas itu aku harus nunggu sekitar 1 bulanan untuk aku tahu aku bakal dipanggil untuk tes tulis atau enggak. Nah, jadi daripada aku nungguin pengumumannya, aku jadi persiapan dulu. Jadi kayak persiapan buat ujian tes Juni itu adalah pengumuman yang berkas. Nah, alhamdulillah ada nomor peserta ujian aku. Jadi dari yang daftar ribuan itu diambil sekitar 200-an yang bakal ikut tes tulis. Dari situ aku mulai semakin belajar lagi, semakin giat belajar, mulai sering-sering baca lagi konsep-konsep dasarnya. Nah, yang bikin deg-degannya adalah jadi pas tes tulis Monbu itu tuh berbarengan sama keluarnya pengumuman SBM. Sumpah itu bikin deg-degan banget. Jadi pas aku tes, itu kan tesnya sore-sore. Nah, pengumuman SBM juga itu keluar juga sore-sore dan bahkan dimajuin, yang artinya berbarengan. Jadi pas aku tes tulis itu tuh sebenarnya udah keluar pengumuman SBM-nya. Aku kayak bener-bener kepikiran banget, ini aku lolos nggak ya, ini aku lolos nggak ya. Hari pertama tes tulis itu udah selesai, aku buru-buru buka HP, terus nyalain HP-nya karena HP-nya disuruh matiin. Nah, sebelum aku cek di website resminya itu kayak bener-bener banyak banget chat line masuk ke aku, dan dari pop-ups-nya itu ada kata selamat. Kayak ya alhamdulillah aku lolos di pilihan pertama aku SBMPTN, yaitu Teknik Industri UI. Nah, dari situ aku pulang kan dari Kedubes, terus aku langsung di jalan telepon sama papa sama mama, ya aku lolos Teknik Industri UI. Nah, dari situ tapi orang tua aku khawatir sebenarnya dapat gak beasiswanya. Nah, di situ aku status pelamarnya adalah bidik misi. Jadi dari situ aku nggak harus bayar dulu uang UKT-nya, uang per semester di UI-nya. 31 Juli 2018 itu
itu bakal keluar pengumuman tes tulis Monbu yang akan dipanggil ke wawancara. Nah, jadi tuh kondisinya sore-sore pas aku cek itu belum keluar pengumumannya. Aku sampai refresh terus. Nah, itu sebenarnya kondisi aku adalah lagi perjalanan pulang dari UI ke rumah. Sampai akhirnya setelah maghrib itu sekitar 6:30-an baru muncul tuh linknya. Aku sambil jalan sambil buka, deg-degan sih sebenarnya, deg-degan pas aku lihat, alhamdulillah banget ada nomor aku lagi yang bakal dipanggil ke wawancara. Sumpah aku bener-bener kaget banget, gak expect, karena dari 200-an ini itu diambilnya cuma 20 orang yang bakal wawancara, dan aku masuk ke 20 orang itu. Pas wawancara itu wawancaranya dalam bahasa Inggris, of course. Alhamdulillah aku bisa wawancaranya berjalan dengan lancar, walaupun itu pertama kalinya aku wawancara dalam bahasa Inggris. Nah, pas aku cek email seminggu kemudian, alhamdulillah aku direkomendasikan oleh Kedubes Jepang di Indonesia untuk mengikuti seleksi akhir Monbuka Gakuso S1. Jadi aku masih statusnya calon kandidat dari Indonesia. Jadi calon kandidat ini bakal diadukan dengan calon kandidat dari negara lain. Jadi kayak berkas-berkas aku, nilai tes aku, wawancara aku, kayak semuanya dikirimin ke Jepangnya langsung. Dan itu aku harus nunggu sekitar 3-4 bulan untuk melihat atau mendengar hasil pengumuman akhirnya. Sumpah itu bener-bener aku nggak suka banget sesi yang kayak gini, karena itu bener-bener digantung dan aku nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Yaudah, karena udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, aku menjalani kuliah aku di Teknik Industri UI sebagai maba. Namun pas pengumuman finalnya, aku nggak lihat nomor ujian aku. Artinya aku nggak lolos seleksi akhir. Kuliah ke Jepang itu kan salah satu mimpi aku, tapi gagal gitu aja. Nah, akhirnya aku tetap bersikeras ingin mewujudkan mimpi aku untuk bisa kuliah di luar negeri, yaitu mencoba untuk seleksi NTU, Nanyang Technological University. Dari situ aku mulai persiapan, dari persiapan berkas sampai tes tulis. Nah, jadi aku mulai bangkit lagi waktu itu dan mulai mempersiapkan berkas-berkas yang diminta. Nah, jadi pas aku setelah ngirim berkas secara online, itu aku dapat email sekitar bulan Januari awal, dan email itu berisi aku dipanggil untuk seleksi tes tulis. Nah, di NTU ini aku daftar jurusan pertama itu Chemical Engineering. Nah, sebenarnya untuk lolos di pilihan pertama ini di Teknik Kimia itu katanya aku dengar susah banget, kayak susah banget deh tembusnya. Yaudah, karena aku dengar itu, aku tetap belajar yang giat. Jadi pas liburan semester ganjil itu di bulan Januari itu sekitar 1 bulan apa ya, 3 minggu deh, 3 minggu aku bener-bener persiapan buat tes NTU. Nah, aku juga harus nargetin poin di setiap mapelnya itu. Jadi kan nanti aku tesnya kan ada bahasa Inggris, matematika, fisika, sama kimia. Itu aku harus benar-benar rata bisa semuanya dan tinggi agar aku dapat beasiswa fullnya. Nah, maka dari itu aku benar-benar rajin banget buat ngedrill soal, kayak bener-bener latihan soal banget A levelnya. Terus juga kayak tiap hari lah intinya baca e-booknya English yang bikin aku pening banget tiap hari. Sampai-sampai aku pernah mimisan waktu itu. Sumpah ini nggak bagus sih untuk ditiru, karena Allah nggak suka hambanya yang berlebihan. Jadi secukupnya, tapi harus continue gitu sih. Tes NTU itu dibagi 2 hari. Jadi hari pertama itu ada matematika sama bahasa Inggris, terus hari kedua itu ada kimia sama fisika. Nah, di hari pertama itu aku menjalani tes matematika yang A level dulu. Nah, sebenarnya aku bisa mengerjakan soal matematika ini, tapi aku ngerasa masih kurang sama target. Nah, bahasa Inggris entah kenapa yang selama ini aku nggak selalu nggak pede di bahasa Inggris, aku bisa lancar. Terus hari keduanya itu ada tes fisika sama kimia. Nah, di tes fisika aku bener-bener kacau banget. Aku bener-bener dibikin down di soal esainya. Yaudah, aku kayak
udah bad mood banget deh waktu itu. Nah, di tes kimia ini alhamdulillah aku lancar banget dari PG sama esainya. Jadi kayak senang banget yang aku pelajarin, baru-baru banget aku pelajarin itu muncul dan aku bisa jawabnya gitu. Nah, itu kan pengumumannya itu kan 1 bulan kemudian. Yaudah, jadi aku nunggu aja dan mulai menjalani semester 2 di Teknik Industri UI. Nah, jadi pas pengumuman tes NTU itu, pas aku buka emailnya dan isinya adalah aku keterima di pilihan pertama aku di jurusan Teknik Kimia NTU. Bener-bener ini target tertinggi aku selama hidup aku. Kayak aku sampai sekarang pun, sampai bikin video ini, aku sampai masih nggak percaya kalau aku keterima di NTU di jurusan Teknik Kimia. Itu aku bersyukur banget ke Allah dan berterima kasih banget juga ke orang tua aku yang selalu mendukung aku, terus juga ke guru SMA aku yang udah membantu aku membuat surat rekomendasi. Nah, tapi yang bikin sedihnya adalah aku gak dapet kesempatan untuk mendapatkan beasiswa yang 100%. Jadi aku cuman dapat beasiswa parsial. Nah, akhirnya mau gak mau aku harus menolak tawaran dari NTU ini. Ya sedih banget sih, sedih banget. Kayak itu kan mimpi aku gitu. Tapi ya harus aku tolak karena aku nggak bisa maksain diri juga. Aku juga sebenarnya nggak mau banget sampai-sampai orang tua aku tuh jual apapun yang ada untuk buat kuliah aku doang gitu di Singapura. Kayak aku juga sebenarnya kuliah juga pengen dapat beasiswa, dan uang beasiswa itu bakal aku mau sisihin buat orang tua aku gitu loh. Kayak bener-bener aku nggak mau ngebemanin orang tua aku untuk kuliah, intinya gitu. Selanjutnya aku bener-bener dilema banget. Kayak udah hampir 1 tahun ngejalanin kuliah di TU itu, aku bener-bener belum dapet touch-nya gitu. Kayak aku bener-bener nggak tahu aku di sini belajar apa sih sebenarnya. Nggak ada feel-nya untuk belajar lagi gitu loh. Akhirnya aku memutuskan untuk mengikuti Monbuka Gakuso lagi yang S1 keberangkatan tahun 2020. Ya, ini benar-benar keputusan yang benar-benar gila sih. Kenapa? Karena ini bakal mengorbankan waktu aku selama 3 tahun. Jadi maksudnya kayak gimana? Jadi aku baru dapat S1 setelah 3 tahun teman seangkatan aku lulus S1 gitu. Aku udah mempertimbangkan secara matang-matang tentang hal ini karena aku nggak mau lama-lama belajar di jurusan yang aku nggak suka. Terus juga aku pengen berprestasi juga, dan aku juga ingin membanggakan kedua orang tua aku gitu loh. Dan aku juga ingin fokus kuliah. Akhirnya aku mulai persiapan lagi Monbuka Gakuso S1 untuk keberangkatan tahun 2020. Di Monbu 2020 ini aku banyak banget evaluasi diri. Di tahun lalu itu aku gagal itu dari mana sih, maksudnya apa sih yang kurang gitu. Ternyata aku kayak masih kurang banget belajarnya. Kayak latihan soal tuh belum semua aku selesain di tahun-tahun lalu. Terus juga aku belajar review kembali materi-materi kuliah, ya fisika, kimia, matematika. Pas tes tulis itu aku bener-bener kaget banget, soalnya bener-bener beda dari tahun lalu. Soalnya ini bener-bener jauh banget beda soal kesulitan soalnya. Tapi aku bersyukur karena perjuangan aku sebanding dengan kesulitan soal yang ada. Jadi aku benar-benar lancar. Alhamdulillah aku lolos lagi dan sebagai calon kandidat lagi dari Indonesia. Jadi ya sama, harus nunggu sekitar 3-4 bulan. Nah, dari sini aku benar-benar udah nggak bisa mikir apa-apa lagi. Aku kayak ya udah, aku benar-benar pasrah. Aku benar-benar banyak-banyak doa, banyak-banyak berserah diri. Kayak benar-benar berdoa, ya Allah, tolong tunjukin jalan terbaik aku. Apakah aku harus stay aja di Teknik Industri UI atau aku harus melanjutkan studi di Jepang. 18 Desember 2019. Ya, dengan kata lain, itu adalah pengumuman seleksi akhir beasiswa Monbuka Gakuso. Nah,
Aku dapat email dan aku langsung cek isi filenya dan nomor ujian aku ada. Alhamdulillah, kayak akhirnya doa aku terjawab dan jawabannya adalah aku harus melanjutkan studi di Jepang. Aku bener-bener haru banget, bener-bener speechless waktu itu, dan sontak aku langsung peluk papa mama. Kayak aku berpikiran aku bisa mewujudkan impian aku yang udah aku rancang di jauh-jauh hari. Pesan dari aku adalah jangan cepat menyerah, coba lagi. Jika emang kalian rasa kalau itu adalah passion kalian, berusaha, dan jangan lupa diimbangi dengan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena tanpanya kita tuh nggak bisa apa-apa. Mimpi yang besar, karena walaupun kita ngerasa itu bakal tinggi banget untuk kita, tapi percayalah, kalau langkah-langkah kecil yang kalian lakukan saat ini, itu bakal sangat membantu untuk mencapai impian yang besar itu. Takut untuk mencoba, karena mencoba itu nggak salah. Semangat terus buat kalian. Semoga cerita dari aku ini benar-benar bisa menginspirasi kalian. Dan jika kalian emang ingin membagikan cerita ini ke teman-teman dekat kalian bisa share video ini ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih banyak guys. Semoga corona ini cepat berlalu. Amin. Dan harusnya kan aku berangkat April, tapi karena ini aku harus kuliah online dulu yang akan aku jalani di awal Juni nanti. Jadi aku dapat sekolah persiapannya itu di Osaka University. Ya. Oke guys, see you in the next videos.